Grand opening restoran Agam setelah persiapan yang matang, akhirnya tiba juga. Selama 1 bulan terakhir Agam disibukkan dengan kegiatan mengurus restorannya. Selama 1 bulan juga dia jarang bertemu Berlian meskipun satu rumah. Agam selalu pulang larut malam, Berlian pasti sudah tidur. Palingan mereka bertemu dan mengobrol di meja makan saat sarapan. Restoran Gusto Italiano adalah nama yang dipilih Agam untuk restorannya. Interiornya bertemakan autentik Italia. Ketika masuk pertama kali ke sini, hal pertama yang menyambut mata adalah bar kecil yang menyajikan berbagai minuman. Warnanya juga terkesan kalem dengan sedikit sentuhan ornamen kayu. Ditambah lagi dengan beberapa lampu gantung cantik yang membuat pencahayaan di sini sangat hangat dan indah. Tempatnya begitu nyaman. Orang-orang yang datang ke grand opening ini ternyata cukup banyak. Mereka penasaran sebab ini adalah restoran Italia pertama di daerah sini. Mereka antusias sekali sehingga Agam merasa senang. Ada juga beberapa teman kuliahnya yang datang ke sini, termasuk Raul. Sekarang, Raul dan Agam tengah menyantap hidangan dessert. Keduanya banyak bercengkrama sebagai tanda temu. Raul sangat senang dengan bisnis baru sahabatnya. Dia juga yang menggembar-gemborkan restoran ini pada kenalannya untuk datang. Gila sih. Masakan lo dari Orok juga udah mantep. Gak heran gedenya langsung buka restoran. Restoran Italia lagi, ucapnya kemudian kembali menyuapkan dessert ke mulutnya. Pudingnya juga lembut banget. Cocok sama saus stroberinya, lanjutnya. Itu bukan puding. Namanya panna cotta, sejenis puding tapi lebih lembut. Agam memperhatikan sekitarnya. Banyaknya orang yang datang ke restoran ini ternyata tidak seberisik yang dia kira. Orang yang datang ke restoran Gusto Italiano kebanyakan orang-orang yang menyukai ketenangan. Tempat ini juga menambah poin plus dengan menyewa band sebagai penghibur dengan lagu-lagunya yang menenangkan. Iya deh, panna cotta. Gimana keadaan Berlian? Bapaknya udah datang belum? Tanyanya yang membuat kening Agam berkerut. Kata mama sih, belum pernah ada yang nyari Berlian sampai dia jadi sebesar sekarang. Kemarin-kemarin gue juga sibuk banget ngurus restoran ini. Mungkin sekarang gue bisa cari tahu di mana Romi, ucapnya. Pembukaan restoran sebenarnya tergolong cepat. Jadinya Agam tidak sempat untuk mencari tahu keberadaan Romi. Namun mengingat perkataan Mama Lara yang tidak mengharapkan ini, membuat Agam bingung. Sebenarnya dia juga tidak terlalu berniat mencari tahu tentang Romi. Toh, Berlian juga sudah besar dan Mama Lara tidak mungkin menyerahkan Berlian begitu saja. Aga juga tidak sudi kalau Berlian jatuh kembali ke tangan Romi setelah apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Iya juga. Lo ugal-ugalan banget buka restoran ini, kata Raul. Dia melahap besar panna cottanya, kemudian menaguk minumannya. BTW gue lama banget gak pernah lihat Berlian. Pasti udah gede sama cantik ya. Gue lihat di IG-nya nyokap lo pas kalian makan seafood malam itu. Kenapa dia gak ikut ke sini? Tanyanya lagi. Kali ini pertanyaan Raul membuat dada Agam sedikit menghangat. Jelas saja Berlian sudah besar. Wajahnya tergolong manis dan menarik. Siapapun yang memandangnya pasti akan betah berlama-lama. Berlian tidak datang ke sini sebab dia ada tugas dari sekolahnya. Dia lupa mengerjakannya padahal besok pagi harus segera dikumpulkan. Pakai senyum-senyum segala. Mikir apa lo? Raul kembali berkata. Agam langsung gelagapan dibuatnya. Enggak. Tadi ada pikiran random lewat. Oh iya. Lo ada kontak Romi atau email dia? Gue mau ngabarin aja sih dan ngingetin dia kalau dia punya anak yang besar di rumah gue. Selain itu gue juga mau pukul dia, ucapnya santai. Raul menggeleng, gak ada. Itu anak lus banget. Udah macam meninggal aja. Keluarganya juga, gue gak tahu di mana sekarang. Agam hanya mengangguk sebagai respon.
Dia tidak terlalu berharap juga. Dari arah berlawanan, Mama Lara menghampiri keduanya. Mama Lara begitu senang malam ini. Dia mengatakan dress cantik selutut berwarna sage green. Rambutnya selalu rapi dengan tusuk konde yang simpel. Ada Nak Raul. Gimana kabarnya Nak? Udah lama banget gak pernah mampir ke rumah tante ya, sapa Mama Lara. Raul dan Agam berdiri menyambut Mama Lara. Dulu saat masih sekolah, Agam, Raul dan Romi sering main ke rumah. Raul memeluk Mama Lara sebentar sebelum menjawab pertanyaannya. Baik tante, iya udah lama banget ya hehe. Boleh tante gabung di sini? Soalnya tadi temen tante udah pulang. Mau gabung sama yang lain pun sungkan, takut merubah suasana, ucapnya. Dengan sigap Agam langsung menarik kursi supaya Mama Lara bisa duduk nyaman bersama mereka. Boleh banget tante. Gak usah kaku begitu. Tante gimana kabarnya baik? Tanya Raul balik. Anak itu kalau sedang berbicara dengan orang tua bahasanya memang lebih sopan. Makasih. Tante baik kok, apalagi sekarang Agam udah balik. Tante jadi ada yang jagain, ucapnya sambil tersenyum melirik Agam. Sang anak malah membuang muka ketika dipuji begitu. Sekarang apa kesibukannya Raul? Dia psikolog Ma. Kliennya lumayan banyak, sahut Agam. Iya tante, gak ngangka juga anak kayak Raul gini bisa jadi psikolog kan? Tambah Raul. Laki-laki itu terlihat percaya diri dengan rambut cepaknya. Bagus dong itu. Hebat pokoknya. Makasih tante, jawab Raul. Dia melirik jam di pergelangan tangannya. Ini sudah malam. Raul harus segera pulang. Pasti istri dan anaknya sedang menunggu di rumah. Raul sengaja tidak membawa keduanya sebab sang anak sedang sakit flu. Udah malam tante saya pulang duluan, takutnya anak sama istri saya sudah menunggu. Raul berdiri, dia menyalami tangan Mama Laras. Oh, udah nikah rupanya, udah punya anak juga. Tunggu sebentar biar tante bawain makanan buat anak kamu ya. Mama Lara kemudian menyuruh staf yang ada di sana untuk membawakan beberapa makanan untuk Raul bawa pulang. Doakan juga temen kamu Agam. Dia belum nemu jodoh yang cocok. Ucapnya yang membuat Agam memutar bola matanya. Siap tante. Agam pasti dapat jodoh yang baik dan menggemaskan. BTW makasih ini makanannya tante. Raul menerima makanannya, dia menepuk pundak Agam untuk berpamitan. Bro gue pamit duluan. Selamat atas bisnis barunya. Semoga bisa sukses. Urusan Romi nanti gue bantu, siapa tahu gue ada info, ucapnya kemudian pergi setelah Agam mengiyakan. Kini tinggal Mama Lara dan Agam saja di sana. Raut wajah Mama Lara beruhap begitu mendengar perkataan Raul. Kamu mau kontekan lagi sama Romi? Tanyanya. Kemudian Mama Lara menghela napas berat. Mama gak larang kamu buat hubungan lagi sama dia. Tapi, kalau bawa-bawa berlian apalagi sampai ada niat buat balikin berlian ke Romi, Mama gak akan maafin kamu. Setelah mengatakan itu, Mama Lara pergi meninggalkan Agam yang mematung sejenak. Mama Lara tidak ingin kehilangan berlian. Dan kalau dipikir lagi, Agam pun merasakan hal yang sama. Pagi ini, berlian telat bangun. Setelah semalaman suntuk membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan hari ini, berlian malah terlambat bangun dari biasanya. Gadis itu mandi dan bersiap dengan terburu-buru. Berlian juga sampai lupa tidak memakai skincare apapun pada wajahnya. Di pikirannya hanya satu, gimana caranya dia tidak terlambat ke sekolah. Dan sialnya, Berlian lupa pesan taksi atau Gojek. Mama Lara tidak bisa mengantarnya, hari ini jadwal Mama Lara membersihkan warung. Makanya sehingga dia pagi sekali sudah berangkat. Harusnya tadi Berlian menyempatkan diri untuk memesan Gojek, jadi dia tinggal naik saja.
Tapi sekarang kalau pesan online pun pasti akan nunggu lagi. Berlian susah tidak punya waktu untuk menunggu. Jangan lari-lari, tegur sebuah suara. Itu suara Agam. Dia sedang sibuk menyantap sarapannya di meja makan sembali memperhatikan Berlian. Dengan seragam semanya menuruni tangga. Rok selutut dengan baju yang sedikit ketat membuat tubuh Berlian terlihat indah, namun Agam tidak suka melihatnya. Bagaimana bisa Berlian mengenakan seragam begitu? Dulu waktu dia sekolah kebanyakan perempuannya mengenakan baju kedodoran. Kalaupun ada yang pas di badan pasti akan langsung kena surat peringatan. Berlian menghampiri Agam di meja makan. Gadis itu berniat pamit pergi ke sekolah. Berlian berangkat dulu om, takutnya telat. Sarapan dulu. Berlian menggeleng, udah telat om. Takutnya gerbangnya ditutup. Agam menyudahi sarapannya, dia ambil satu lembar roti dengan selai coklat kemudian memberikannya ke Berlian. Sarapan itu penting. Ayo, biar saya antar ke sekolah, ucap Agam yang membuat Berlian menghela napas. Gadis itu berjalan di belakang Agam, langkahnya gak tergesa sebab mengikuti langkah kaki Agam yang lebar. Rambut ikalnya sedikit mengembang dan terayun ketika Berlian melangkahkan kakinya. Beneran gak apa-apa om? Aku takut ngerepotin, ucapnya. Berlian tahu omnya ini sedang sibuk. Makanya selama di rumah pun Berlian jarang sekali mengobrol dengan Agam. Gak apa-apa, sekalian juga kan. Ayo masuk. Agam membuka pintu mobilnya agar Berlian bisa masuk. Keduanya sudah duduk di dalam mobil. Agam sempat mengganti pengharum di mobil yang sudah habis sebelum menjalankan mobilnya. Namun nyatanya, wangi tubuh Berlian jauh lebih segar dan manis dari pengharum ruangan. SMA mana? Tanya Agam. Lengan kemejanya dia gulung sampai siku. Berlian menyebutkan nama sekolahnya sambil memakan rotinya. Selai coklat di dalamnya membuat bibir Berlian sedikit belepotan. Ada coklat di ujung bibirnya. Agam sempat meliriknya. Biasanya gadis ini rapi ketika makan di meja makan. Tapi kali ini tidak serapi biasnya. Makannya pun buru-buru sehingga rotinya cepat habis. Agam tahu Berlian haus, dia memberikan air yang ada di mobil agar Berlian meminumnya. Pelan-pelan, nanti kamu tersedak. Berlian mengangguk, sampai ada rambut yang jatuh mengenai keningnya. Makasih om. Aku lagi panik soalnya presentasi pertama di kelas. Mana persiapannya juga mendadak, jadi aku kurang percaya diri aja. Agam menoleh sekilas, dia mengambil tisu dan memberikannya ke Berlian agar mengusap bibinya. Karena kalau dibiarkan begitu, Agam akan salah fokus terus melihatnya. Santai aja, yang penting udah mengerjakan, ucapnya sebagai kalimat penenang. Soalnya dulu dia penganut prinsip itu, mau sejelek apapun hasil tugasnya. Yang penting dia sudah mengerjakannya dan tidak mendapatkan hukuman. Agam jadi tersenyum mengingat itu. Iya juga sih om. Tapi aku itu suka gak puas kalau hasilnya gak maksimal. Percuma dong aku udah ngerjain ini sungguh-sungguh hasilnya malah gak seberapa. Berlian menekuk bibirnya. Alisnya masih berkerut sebab takut dirinya akan terlambat dan tidak bisa mengikuti kelas. Agam refleks mengacak pelan rambutnya keriting Berlian yang berwarna coklat gelap. Rambut Berlian persis seperti rambut Romi. Teksturnya juga hampir sama, namun rambut Berlian sedikit lebih lembut. Saya gak ngangka kamu udah sebesar ini. Udah dewasa juga pemikirannya. Iya, om. Soalnya kata Mama Lara Berlian harus cepat besar biar bisa nemenin Mama ngobrol gitu. Biar nyambung aja, jawab Berlian. Gadis itu menghela napas lega ketika gerbang masih terbuka lebar. Berlian turun ya om, makasih udah antar. Iya, hati-hati. Belajarnya yang benar. Nanti saya belikan seragam baru buat kamu. Kening Berlian mengkerut, buat apa om?
Agam kembali memperhatikan segaram yang membalut tubuh Berlian. Seragamnya udah kekecilan begitu. Emang masih nyaman dipakai? Berlian menunduk untuk ikut memperhatikan seragamnya. Sedikit sesek sih, tapi masih nyaman kok. Om gak perlu belikan soalnya bentar lagi lulus, takut gak kepake juga. Gak apa-apa, saya belikan nanti. Agam kekeh dengan rencananya. Dia merasa sakit mata saat melihat penampilan Berlian seperti ini. Ya udah, makasih ya, Om. Kalau begitu Berlian turun dulu, pamitnya. Agam mengangguk dan memperhatikan Berlian yang berjalan menuju gerbang. Agam menghela napasnya. Ternyata duduk bersama Berlian membuatnya merasa aneh. Berlian cukup senang karena presentasinya begitu lancar. Guru dan juga temanya banyak yang bilang kalau PowerPoint buatannya bagus sekali. Sehingga membuat mereka nyaman melihatnya. Sekarang Berlian sedang duduk di kursinya sendiri. Kelas ini memiliki bangku solo. Jadi semua murid duduknya terpisah. Sambil menunggu jam terakhir berlalu, Berlian membuka buku sketsanya. Dia menggambar desain baju yang baru saja lewat dalam benaknya. Tangan Berlian begitu lentur, jemari lentiknya tidak kaku sama sekali ketika memberikan goresan dan juga arsiran. Dia begitu fokus, sampai tidak mendengar bel pulang sekolah sudah berbunyi. Untung saja ada Neisa, teman baiknya selama di sekolah membuat Berlian sadar. Berlian, bel pulang udah 10 menit yang lalu loh. Belum pulang juga? Neisa mendekat ke arah Berlian. Jika menurut Agam seragam Berlian begitu ketat, maka seragam Neisa jauh lebih ketat. Seragam yang Neisa kenakan hampir membuat lekuk tubuhnya terlihat sempurna. Ini aku terlalu fokus, jadi gak denger bel. Makasih udah kasih tahu ya, ucap Berlian. Dia berdiri dan merapikan barang-barangnya. Iya deh. Berlian mau nebeng bareng aku gak? Kita pulang berdua, tawarnya. Ini bukan kali pertama Berlian pulang bersama Neisa. Neisa cukup sering mengajaknya pulang bareng. Boleh, jawabnya. Kini keduanya berjalan di lorong sekolah yang lumayan sepi, anak-anak lain sudah pada pulang. Sekarang tinggal anak-anak yang sibuk dengan ekstrakurikulernya. Berhubung Berlian sudah kelas 12, dia tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan diri itu. Berlian, aku boleh minta tolong gak? Tanya Neisa. Perempuan dengan rambut lurus sepinggang yang terurai dengan bandok kain di kepalanya itu menggandeng lengan Berlian. Tolong apa? Hari ini aku ada janjian sama pacar aku, kamu mau gak ikut sama aku? Soalnya kali ini aku gak bisa pergi sendiri, jelasnya. Neisa tersenyum lebar ketika Berlian memandanginya. Dia berharap besar temannya ini mau menolongnya. Berlian terdiam sebentar, ini sudah sore. Pulang sekolah sekitar jam 3:30. Belum lagi tadi Berlian menggambar dulu. Dan sekarang sudah pasti jam 4 lebih. Gak bakal lama kok. Mungkin 1 jam udah beres. Kita udah lama gak ketemuan, dia ngambek soalnya aku susah diajak ketemu. Please, mau ya? Berlian menghela napas kemudian mengangguk. Boleh, tapi janji ya sebentar, ucapnya. Berlian takut Mama Lara akan mencemaskannya kalau pulang malam. Pernah satu hari, Berlian lupa mengambari Mama Lara kalau dia masih ada kegiatan di sekolah sampai malam. Besoknya satu kelas tahu karena Mama Lara menghubungi wali kelasnya. Oke, bawa jaket atau kardigan kan? Bawa, kok. Ini aku bawa jaket Levi's. Mendengar jawaban Berlian, Neisa memeluk sebentar temannya itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian keduanya melesat ke arah parkiran menuju mobil Neisa berada. Ini beneran di sini tempatnya? Tanya Berlian. Dia turun dari mobil Neisa ragu-ragu. Pasalnya sekarang mereka berada di depan bar. Mendadak Berlian ragu buat masuk ke dalam.
Beneran? Gak apa-apa, bar ini cukup bebas. Mereka biarin anak sekolah buat masuk asal logonya jangan kelihatan. Makanya tadi aku suruh kamu pakai jaket atau kardigan. Neisa menarik tangan berlian cukup cepat sampai berlian hampir terjerembab. Rambut ikal berlian berterbangan terbawa sapuan angin. Neisa membawanya ke bar. Tempat ini cukup sempit bagi berlian karena terlalu banyak orang di dalam. Padahal ini masih sore dan barnya juga baru buka. Kamu duduk di sini aja atau ikut aku naik ke atas? Tanya Neisa. Suaranya lebih keras karena bising. Membayangkan dirinya menjadi nyamuk di saat Neisa bermesraan dengan pacarnya membuat berlian menggeleng. Gak deh, aku di sini aja. Kamu kalau udah selesai telepon aku aja ya. Sip. Setelah itu tinggallah berlian di antara puluhan manusia yang ada di sini. Ruangnya pengap dan cenderung gelap. Bau asap rokok juga. Berlian melebarkan matanya saat tak sengaja melihat sepasang kekasih sedang berciuman. Tak ingin melihat itu lebih lama, Berlian memilih duduk di kursi tinggi yang mengarah ke pekerja yang sedang meracik minuman. Karena sedang bosan, akhirnya dia membuka tasnya dan mengeluarkan buku sketsanya. Berlian berniat akan menggambar sampai Neisa selesai. Namun, ini sudah 1 jam berlalu. Hari juga sudah gelap. Berlian panik sebab Neisa tak kunjung menerima panggilannya. Hai, sendirian aja dari tadi, sapa seseorang. Berlian terkejut dan refleks memundurkan tubuhnya saat laki-laki mendekat dan duduk di sampingnya. Berlian tidak menjawab. Setelah kembali rileks, dia mencoba untuk menghubungi Neisa lagi. Ini minum dulu, dari tadi kelihatannya resah gitu. Laki-laki itu memberikan 1 gelas bening ke arah Berlian. Makasih bang, ucap Berlian namun sama sekali tidak menyentuh gelasnya. Nungguin siapa di sini? Pacar? Tanyanya lagi di tengah musim yang semakin bising. Laki-laki kisaran 20 tahunan itu terus mencoba membangun komunikasi dengan Berlian. Berlian menggeleng, bukan bang, aku lagi nungguin teman. Dia lagi ketemuan sama pacarnya, jawab Berlian seadanya. Laki-laki sempat mematung sejenak. Kemudian bibirnya tersenyum tipis, kita senasib. Gue juga lagi nungguin teman gue pacaran. Kejebakan di sini. Mendengar situasinya sama dengannya. Berlian dengan cepat menganggukkan kepalanya. Kini dia cukup percaya kalau laki-laki baik. Sebab dia juga sama terjebak seperti dirinya. Beneran? Untung aja. Jadinya aku gak sendirian di sini, tapi kamu bisa keluar dari sini gak? Tadi aku coba keluar tapi gak bolehin sama penjaganya, curhat Berlian. Tadi sempat mencoba untuk keluar dan memesan taksi saja. Tapi penjaganya bilang dia harus membeli minimal 1 minuman dengan bukti stroke. Berlian sudah bilang kalau dia kesini hanya mengantar sahabatnya. Tapi si penjaga bilang, dia harus menunggu Neisa dan keluarnya barengan. Nih minum dulu, haus kan? Alih-alih menjawab, laki-laki malah menyodorkan minumannya lagi. Bang, aku serius bertanya, ucap Berlian kesal. Dia merapikan buku sketsanya dan menaruhnya kembali ke dalam tas. Minum dulu, ini air putih biasa. Nanti kalau udah minum gue bantu lo keluar, katanya. Laki-laki begitu santai. Berbeda dengan Berlian yang sudah tidak nyaman. Berlian sedikit tergoda dia memperhatikan raut laki-laki itu dan air di dalam gelas bergantian. Laki-laki terlihat baik. Berlian menyentuh ujung gelasnya dia perhatikan cairan bening itu kemudian tanpa pikir panjang Berlian meneguknya. Rasa pahit begitu menguasai kerongkongannya. Berlian tidak bisa menutupi ekspresi wajahnya yang kepahitan. Laki-laki itu terlihat panik dan menyodorkan kembali 1 gelas air putih. Kali ini beneran air putih. Sorry kayaknya gue salah kasih minum. Itu vodka punya gue. Baru minum dikit kan? Itu gak akan buat lo mabuk kok, tenang aja.
Sekarang minum air putih biar pahitnya hilang, ucapnya. Berlian dengan cepat mengguk kembali air pemberian laki-laki itu karena tidak tahan dengan pahitnya. Udah kan? Sekarang ayo bantu aku keluar dari sini, ucap Berlian. Laki-laki itu memperhatikan Berlian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapnya membuat Berlian terasa ditelanjangi. Tak sadar Berlian merekatkan jaket yang dia kenakan. Tunggu bentar lagi, penjaganya bentar lagi pasti ke toilet, kita tunggu dulu, alibinya. Padahal dia sedang menunggu Berlian bereaksi. Memang benar minuman pertama tidak akan membuat Berlian mabuk berat. Paling hanya mabuk sedikit sebab yang diteguk Berlian tidak semuanya. Tapi air putihnya sudah mencampurkan obat P3R4-4 nanogram ke dalamnya. Dari awal Berlian duduk di sini, dia sudah tertarik akan tubuh Berlian. Wajahnya yang manis dengan kulit bersih membuat laki-laki itu tak sabar untuk memancing umpannya. Benar saja, obat itu seludah bereaksi di tubuh Berlian. Tubuh Berlian terasa panas. Dia butuh air untuk menyegarkan. Tubuh Berlian tidak bisa diam, dia meras pusing dan haus berlebih. Gerah, ucapnya sambil membuka jaket. Jangan dibuka di sini. Sekarang ikut gue ke atas, di sana ada AC jadi gak bikin kamu gerah, ucap laki-laki itu lagi. Bibirnya tersenyum lebar sebab pancingnya berhasil. Berlian masih sadar, ada yang aneh dengan tubuhnya. Berlian pun tahu sekarang tubuhnya sedang dibimbing untuk naik ke lantai atas di mana ada banyak kamar yang tersedia. Berlian juga tahu kalau ini akan berakibat buruk bagi dirinya. Namun, tubuh dan otaknya tidak bisa berpikir dengan benar. Tubuh Berlian mengikut saja ketika laki-laki itu menyentuh tangannya. Rasa haus akan sentuhan muncul begitu saja dalam diri Berlian. Laki-laki itu membuka satu kamar, letaknya ada di paling ujung. Berlian sempat memakinya sebab tahu kalau dia sedang dibodohi. Laki-laki terlihat luwes dan terbiasa berada di tempat ini. Jika tadi dia berbicara kalau dia ada di situasi yang sama dengan Berlian. Itu semua hanya omong palsu. Laki-laki itu berniat menjebaknya. Masuk dulu, coba tidur terus istirahat bentar. Gue ke kamar mandi dulu. Ucap laki-laki itu kemudian melenggang ke kamar mandi dengan terburu-buru usai mengunci pintu kamar. Berlian panas, tubuhnya mengeluarkan keringat, dia juga tidak bisa mengontrol pergerakan tubuhnya sendiri. Berlian membuka jaketnya, tidak cukup dengan itu. Dia membuka dua kancing bagian atas seragamnya sampai tank top putih yang dia kenakan terlihat jelas. Panas, gumamnya. Tangannya tak henti meraba leher dan sekitar paha. Gerakannya limbung, Berlian menjatuhkan dirinya di atas ranjang. Suara nada dering ponselnya membuat Berlian buru-buru mengangkat telepon. Masih ada setitik kesasaran untuk membaca nama yang tertera di sana. Halo Om, sapa Berlian. Suaranya lebih halus dari biasanya, ada sedikit napas menggebu di akhir kata. Agam yang menelponnya di seberang sana bahkan sampai terdiam sejenak. Kamu masih di mana? Saya pulang ke rumah gak ada siapa-siapa, tanya Agam. Ada nada khawatir dari kalimatnya. Agam sudah punya firasat saat Berlian menjawab menelponnya dengan nada yang sedikit sensual. Aku ada di bar, tadi Nisa bawa aku ke sini. Om bisa jemput aku gak? Di sini gerah Om, badan aku juga gatal, pinta Berlian diiringi desahan. Berlian merapatkan pahanya. Agam langsung tahu apa yang terjadi, Berlian sedang tidak baik-baik saja. Tunggu, saya akan ke sana sekarang, ingat Berlian. Jangan buka baju kamu. Sekarang kamu ada di mana? Agam langsung mengunci kembali pintu rumahnya, dia berjalan tergesa menuju mobil. Dadanya bergemuruh, jangan sampai Agam telat menjemput Berlian. Di kamar Om, di sini gerah banget. Aku gak kuat. Panas juga, balas Berlian yang membuat Agam memacu mobilnya lebih cepat. Ada selimut di sana.
Gelung tubuh kamu pakai selimut. Ingat kalau ada laki-laki yang deketin kamu, kamu tampar aja. Sebentar lagi saya sampai. Agam tidak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi. Tadi Mama Lara menelponnya agar tidak pulang larut sebab berlian di rumah sendiri. Mama akan pulang tengah malam sebab dia sedang menjenguk teman karibnya di rumah sakit. Namun, yang dia dapat, berlian tidak ada di rumah. Om, aku gerah. Berlian kembali M3N3S4H yang membuat tangan Agam menengang hebat. Apalagi saat telinganya menangkap suara tawa laki-laki sebelum panggilan dari berlian putus secara sepihak. Sial! Agam memaki. Dia injak pedal gas tak sabar. Bagaimanapun caranya Agam harus bisa sampai di bar yang berlian sebutkan tadi. Dan membawa berlian pulang dalam keadaan baik. Telepon siapa lo? Geram laki-laki itu, namanya Dion. Sejak datang ke bar ini, tubuh berlian membuatnya tertarik. Dion B3RAN 4FU ketika melihat wajah putihnya berlian. Dia memang bajingan. Sering gonta-ganti pasangan, dan bar ini adalah tempat nongkrong dirinya sehari-hari. Ketika dia melihat berlian yang polos, itu membuatnya gelap mata. Berlian tidak menjawab. Dia bergerak gelas di atas ranjang. Gerakannya yang S3 dari mulai mengacak rambutnya, mengelus bibir dan mengusap lengannya membuat napas Dion tersenggal. Dia lupa akan pertanyaan dan sibuk nikmati tubuh berlian yang bereaksi. Tangan Dion membantu membuka kancing seragam berlian dan membukanya secara paksa. Kain putih itu berakhir tergeletak di lantai. Gila! Lo cantik banget! Gimana bisa bocah kayak lo main di tempat gini? Mata Dion terpaku, tubuh atas berlian yang hanya mengenakan tank top tipis begitu membuatnya gelap. Sudah beberapa kali Dion meneguk ludahnya. Ketika menikmati wajah berlian yang terpendam sembari menggigit bibir bawahnya. Sit, lo bikin gue bangun. Tak bisa menunggu lebih lama lagi. Laki-laki itu merengkuh tubuh berlian, dia ingin meraup bibir mungil itu. Namun sayang, sebelum bibirnya mengecup bibir berlian, suara pintu yang didobrak kasar dari luar membuatnya urung. Pintu itu terbuka lebar dan patah di tendangan Agam. Melihat berlian yang begitu kacau, Agam tidak bisa menahan kesabarannya. Dia renggut laki-laki itu agar menjauh dari berlian. Tak hanya itu, Agam juga melayangkan bogeman hingga wajah laki-laki itu lebam dengan susut bibir berdarah. Anjing! Siapa yang berani ganggu kesenangan gue? Dion mengamuk. Dia tidak suka kegiatan menyenangkannya diganggu. Dion hendak melayangkan pukulannya ke arah Agam. Namun dengan lihai Agam membalikan posisi hingga Agam kini berada di belakang tubuh Dion. Dan mengunci pergerakan laki-laki kurus itu. Saya tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyentuh berlian. Sebentar lagi, polisi akan membawamu. Jadi nikmati malam ini, bisik Agam kemudian menendang punggung Dion cukup keras dan membentur tembok. Dahi pria itu berdarah. Kesadarannya pun mulai lenyap. Agam membersihkan kedua telapak tangannya dan kini dia melangkahkan kakinya menuju ranjang. Berlian masih di sana, kedua matanya terpejam gelisah. Agam membuka jaketnya dan membungkus tubuh berlian. Hingga pundak seputih susu milik berlian tertutup sempurna. Tak hanya itu, Agam juga mengikat rambut ikal berlian agar berlian lebih nyaman. Om, gumam berlian, matanya berkaca-kaca. Dalam bola matanya Agam masih menangkap gairah. Udah, kamu udah aman sama saya sekarang. Ayo pulang, ajaknya. Berlian mengangguk. Mereka berdua keluar dari bar begitu polisi benar-benar masuk untuk meringkus Dion.